Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini Bapak Ibu kita akan menjawab ya pertanyaan, membahas pertanyaan dari rekan-rekan subscriber Bapak Ibu Guru. Jadi pertanyaannya seperti ini, Min, adakah informasi jadwal atau tanggal pencairan gaji 13 tahun ini? Ya, kita ketahui Bapak Ibu tidak lama lagi memang kita akan memasuki bulan Juni, itu adalah bulan untuk pencairan gaji 13 Bapak Ibu tahun 2024. Nah, untuk menjawab ini atau membahas ini, kita akan merujuk pada dua referensi. Yang pertama, penjelasan dari pidato langsung Ibu Menteri Keuangan tentang jadwal pencairan gaji 13. Yang kedua, kita akan membahas tanggal pencairan tahun lalu setidaknya sebagai gambaran untuk tahun ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, sebelum lanjut kita bahas tanggal tahun lalu sebagai gambaran, kita simak penjelasan dari Ibu Menteri Keuangan berikut ini. Mengenai kapan waktu pemberiannya, sebetulnya sudah sering saya sampaikan, yaitu THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi apabila belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk beberapa daerah memang mungkin karena bukan Hari Raya Idul Fitri, dia bisa dibayarkan sesudahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024. Dan apabila belum selesai pada Juni, juga bisa dibayarkan sesudah Juni. Pak Menpan mungkin bisa menyampaikan komponen mengenai THR dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Bapak Presiden. Nah, dari penjelasan Ibu Menteri tadi, Bapak Ibu Menteri tidak menyebut tanggal. Kenapa? Karena memang setiap yang mencairkan gaji 13 itu adalah Pemda masing-masing, pemerintah daerah masing-masing, baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Karena masing-masing Pemda mencairkan, maka otomatis waktunya akan berbeda-beda. Sama halnya dengan tunjangan sertifikasi yang Bapak Ibu terima selama ini kan, itu kan jadwal pencairannya beda-beda setiap daerah, termasuk gaji 13 nanti, seperti itu. Nah, untuk tanggalnya, kita tidak akan bisa nentuin tanggal paten berlaku seluruh Indonesia. Karena lagi-lagi itu berbeda-beda. Tapi untuk tahun lalu, itu ada gambaran Bapak Ibu. Ini masih ada foto postingan dari rekan-rekan tahun lalu ya. Diposting tanggal 14 Juni. Ya, ini postingan tanggal 14 Juni. Alhamdulillah listing gaji 13 untuk Pemda DKI udah turun. Semoga malam ini cair. Diposting tanggal 14 Juni. Jadi pada saat itu 14 Juni sudah mulai ada tanda pencairan. Dan di daerah lain diposting tanggal 12 Juni 2023. Info gaji 13, ASN dan P3K lingkup Dikbud sudah ditransfer. Berarti ada daerah tahun lalu tanggal 12 Juni itu sudah pencairan. Ada juga daerah yang tanggal 19 Juni Bapak Ibu, 19 Juni. Ini gaji 13 SLTA tingkat SMA ya, Sumatera Barat. Tapi ada juga yang cepat Bapak Ibu. Ini alhamdulillah gaji 13 PNS aktif Kabupaten Lebak Banten udah cair. Diposting tanggal 7 Juni 2023. Jadi ada daerah yang pencairan tanggal 14, tanggal 12 Juni, 19 dan ada juga yang tanggal 7 Juni. Bahkan ada yang 7 ini yang 8 Juni ya. Alhamdulillah sudah cair gaji 13. Jadi berbeda-beda setiap daerah. Kalau kita lihat pencairannya ini rata-rata paling lambat di pertengahan Juni itu sudah pencairan di banyak daerah Bapak Ibu, seperti itu. Yang duluan cair biasanya itu adalah pensiunan. Biasanya di awal Juni setiap tahun itu sudah cair. Kalau yang aktif itu biasanya ya awal sampai pertengahan Juni itu sudah banyak yang pencairan tahun lalu. Nah, semoga tahun ini sama atau mungkin lebih cepat lagi. Kami akan update informasinya nanti ketika bulan Juni sudah ada pencairan Bapak Ibu. Mengenai kapan waktu pemberiannya, sebetulnya sudah sering saya sampaikan, yaitu THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi apabila belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk beberapa daerah memang mungkin karena bukan Hari Raya Idul Fitri, dia bisa dibayarkan sesudahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024.
dan apabila belum selesai pada Juni juga bisa dibayarkan sesudah Juni. Pak Menpan mungkin bisa menyampaikan komponen mengenai THR dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Bapak Presiden. Bapak. Baik, maturun Bu Menteri Keuangan, Pak Mendagri dan para sekjen. Ada kiriman pantun buat Bu Menteri ini. Wah. Pergi ke kebun melihat badak, diberi minum pakai ember. Tidur malam sudah tidak nyenyak lantaran menunggu pengumuman THR. Dan hari ini Bu Menteri mengumumkan, saya kira ini sudah nanti teman-teman bisa ada kepastian, bisa tidurnya. Cuman ada pertanyaan, siapa saja yang dapat THR ini? Apakah honorer dapat? Ini banyak pertanyaan. Tadi Bu Menteri telah memberikan pengantar cukup lengkap. Dan ini telah dituangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 dan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Atas dorongan Ibu Menteri Keuangan, ini lebih cepat saya kira perpesnya, dan kemarin kita tanda tangan tidak lagi di kantor masing-masing, tapi tanda tangan di Sesnek, sehingga ini bisa kita terima hari ini. Nah, siapa saja penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2024? Satu adalah PNS dan calon PNS. Yang kedua adalah P3K, jadi honorer yang sudah diangkat P3K, mereka berhak menerima. Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus lingkungan KL, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan, anggota, dan pegawai non-aparatur sipil negara LNS. Bapak sekarang kami hormati, komponen apa saja yang akan mereka terima bagi pegawai ASN dan bagi pensiunan. Pertama, untuk bagi pegawai ASN, pertama adalah gaji pokok, mereka terima. Yang kedua adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian 100% tunjangan kinerja bagi ASN di KL pemerintah pusat, setinggi-tingginya 100% tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN di instansi daerah, tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tadi Pak Mendagri sudah menyampaikan di sebelum rapat ini. Yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Pertama adalah komponennya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian juga tambahan penghasilan pensiun. Kemudian bagi guru dan dosen, terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%. Kami kira ini untuk melengkapi, yang lain tadi telah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Terima kasih.